Salam trader, salam profit, salam WD untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan berbagi cerita pengalaman saya dan pengetahuan saya tentang analisa teknikal. Jadi perlu sahabat trader ketahui di dalam memprediksi pergerakan harga di masa yang akan datang itu ada dua metode analisa yang bisa digunakan. Yang pertama adalah analisa teknikal, kemudian yang kedua analisa fundamental. Nah, pada video kali ini saya hanya akan bercerita mengenai analisa teknikal. Oke, jadi apa itu analisa teknikal? Analisa teknikal itu adalah metode atau pendekatan untuk menganalisa pergerakan di masa yang akan datang dengan melihat data-data pergerakan harga di masa yang lalu. Jadi jika kita lihat pergerakan harga di masa yang lalu ini ya, ini terdapat data-data yang bisa digunakan untuk memprediksi setelah ini pergerakan harga di masa akan datang seperti apa ya untuk kita menentukan apakah kita beli atau apakah kita ambil posisi jual. Nah, dalam metode analisa teknikal ini ada tiga yang perlu sahabat trader ketahui atau yang perlu dipahami. Yang pertama itu, jadi yang pertama adalah price action ya. Ini pengetahuan yang saya ketahui ada tiga yang perlu atau wajib diketahui atau dipahami mengenai analisa teknikal. Yang pertama itu price action, kemudian yang kedua indikator, indikator dan tools, kemudian yang ketiga itu adalah pola ya, baik pola candlestick ataupun pola dari chart. Nah, jadi tiga analisa teknikal eh, yang perlu sahabat trader pahami ya atau wajib untuk dipahami lah. Yang pertama itu adalah price action, kemudian indicators dan tools, dan yang ketiga pola ya baik dari candlestick ataupun pola dari chart. Nah, apa itu price action ya? Jadi price action itu adalah pergerakan atau aksi harga ya, pergerakan harga di masa yang lampau. Nah, price action itu ada tiga pergerakan harga ya. Kalau yang menganut Dow teori itu, jadi ada tiga ya, bahwa pergerakan harga itu ada tren naik, kemudian ada sideways, kemudian juga ada tren turun. Jadi pergerakan harga itu dia akan selalu ya, selalu seperti ini pergerakannya. Nah, jadi yang penganut Dow teori itu eh, tren naik itu ditandai dengan harga tertinggi yang terbentuk itu lebih tinggi dibanding harga terendah sebelumnya ya. Jadi biasanya seperti ini nih, harga tertinggi itu lebih tinggi dibanding harga eh, tertinggi sebelumnya, kemudian harga terendahnya juga lebih tinggi daripada harga terendah sebelumnya. Nah, ini bisa kita katakan tren itu sedang naik. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya sideways ya atau not trend. Nah, ditandai dengan apa? Ditandai biasanya dengan pergerakan harga yang terbentuk, harga tertinggi
yang terbentuk itu dia tidak bisa lebih tinggi daripada harga tertinggi yang sudah terbentuk sebelumnya. Kemudian juga harga terendahnya dia tidak lebih rendah daripada harga sebelumnya. Nah, ini bisa kita katakan market itu sedang tanpa tren atau dia sedang bergerak sideways. Nah, biasanya ini terjadi jika market itu menunggu data-data dari fundamental ya. Apakah setelah dia tren naik, kemudian market bergerak sideways atau juga bisa dikatakan area konsolidasi, area base, ya, area uh, banyak ya sebutan lainnya untuk area ini. Biasanya setelah ini baru market akan menentukan jika ada sentimen atau data fundamental yang sudah dirilis gitu ya. Jadi setelah ini pergerakan selanjutnya dia bisa trennya itu turun ya ditandai dengan harga tertinggi yang terbentuk itu lebih rendah dibanding harga tertinggi sebelumnya. Kemudian harga terendah yang terbentuk juga lebih rendah daripada harga terendahnya sebelumnya. Ini mengindikasikan tren itu sedang turun. Atau juga setelah sideways ini market juga bisa kemudian bergeraknya naik ya atau continuation atau melanjutkan kenaikannya. Nah, ya seperti ini ya. Nah, market itu akan seperti ini, sudah pasti dia akan bergeraknya itu naik ke samping ya atau sideways, kemudian setelah itu dia bisa lanjut atau dia balik continuation atau apa reversal ya. Nah, ini biasanya digambarkan dengan berbagai macam nama ya. Breakout structure atau chain of character, uh, kemudian juga dengan teknik Quasimodo. Ya, kurang lebih sama ya. Prinsipnya itu adalah sama saja ya, tidak berbeda. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ketika terjadi kenaikan ini di mana area belinya, nah, biasanya kan area beli itu biasanya kita akan tunggu ya, akan tunggu. Nah, ini teorinya nih, akan tunggu di sini ya area pullback atau retest kembali ke area apa? Kembali ke area harga high ya, harga high sebelumnya yang kini berubah menjadi support ya. Jadi dia retest ke resistan yang jadi support, kemudian kita entry buy dengan ekspektasi dia berak ke harga itu akan naik ke atas ya atau juga ini bahasanya kalau di support dan demand itu apa rally base kemudian rally ya. Rally rally ya naik turun kembali ke base ke area support dan resistan ke area resistan yang jadi support kemudian dia rally naik atau juga bisa disebut ini BOS ya break of structure breakout kalau teori yang apa teori Dow teori ya. Jadi prinsipnya price action itu menganalisa pergerakan ya harga di masa yang akan datang ya hanya dari chartnya saja, hanya dari uh, chart yang tergambar gitu yang kita bisa lihat. Kemudian yang kedua, apa itu indikator dan tools ya. Jadi kita juga bisa gunakan indikator dan tools ya. Salah satunya mungkin yang bisa kita gunakan itu contohnya ya tools yang ada ya. Contoh misalnya trendline. Atau seperti ini ya. Kita bisa buat jika sudah terbentuk dua high, kemudian kita mau lihat swing high-nya di mana atau di mana area sell-nya kita bisa gunakan trend line ini ya.
Ini bisa kita lihat kurang lebih seperti ini ya. Jadi ketika trennya sedang turun, kemudian terbentuk swing high-nya, kita bisa sambung dan kita bisa tentukan di area sinilah kita ambil posisi sell-nya ya. Ini kurang lebih seperti ini. Ini kita sambung, kemudian kita tarik satu garis ya. Ini juga kita bisa gunakan ya trend line ini, atau juga ada juga indikator-indikator lainnya seperti stokastik ataupun moving average yang bisa digunakan untuk melihat atau memprediksi pergerakan harga di masa yang akan datang ya. Nah, ini hanya salah satu contoh aja dengan menggunakan trend line. Ketika terjadi tren turun, kemudian kita mau cari setup untuk sell-nya ya, kita tarik garis. Ya, sumpama ini belum terlihat gitu ya. Oke, dia sudah terbentuk dua garis, dua swing high, kita sambung. Jadi kita area sell-nya itu ketika harga menyentuh trend line ini, dan kemudian jika trend line ini ditembus ya kita cari opportunity untuk uh, apa harga naik ya, atau kita cari kesempatan di harga open posisi buy. Nah, kemudian yang ketiga apa itu pola candlestick dan pola chart. Jadi pola candlestick ini ada berbagai macam ya pola yang bisa terbentuk dari candlestick. Ada mulai yang pola satu candle, ada pola dua candle, ada juga uh, pola tiga candle ya, yang bisa kita gunakan untuk coba memprediksi pergerakan harga di masa yang akan datang ya. Mungkin misalnya oke, ini saya ya. Jadi misalnya kita bisa lihat ada pola satu candle itu mungkin seperti inverted hammer ya. Jadi jika kita lihat seperti ini ya, inverted hammer, ketika harga itu sampai ke resistan, kemudian ada pola seperti palu kebalik ini ya, ini juga mengindikasikan harga next berpotensi untuk turun. Kemudian juga ada pola-pola dua candle ya, seperti pola engulfing atau juga ada harami, ada thread white soldier atau black tree black cloud. Dan ini juga pola-pola candle yang bisa yang wajib teman-teman pahami ya untuk trading. Dan juga ada pola chart. Jadi dalam chart ini juga sebenarnya ada satu pola ya yang kemungkinan juga dia akan berulang di masa yang akan datang ya, pola-pola seperti cup and handle atau pola apa pola-pola head and shoulder dan masih banyak lagi ya. Jadi berdasarkan tiga analisa teknikal ini ya, price action, indicators dan tools, kemudian yang ketiga pola chart ataupun pola dari candlestick, jika kita pahami ini akan menambah ya, akan menambah ketajaman hasil dari analisa yang kita buat. Dengan begitu eh, hasil dari trading pun akan lebih bagus, akan lebih baik lagi. Tetapi sebenarnya walaupun kita pahami ya tiga hal ini ya belum 100% juga analisa kita itu akan benar gitu ya. Karena yang namanya analisa ini bukan sebuah ilmu yang pasti atau ilmu matematika ya yang hasilnya itu pasti. Ini hanya sebuah analisa, dan dalam sebuah analisa itu hasilnya bisa betul ya bisa salah, bisa terjadi atau bisa tidak terjadi. Artinya tetap ada probabilitas ya, tetap ada probabilitas 50% terjadi, ya 50%-nya lagi mungkin aja terjadi. Mungkin tidak terjadi gitu ya. Atau dalam kata lain, ketika kita beli,
probabilitas untuk profit itu ya hanya 50% ya. Mungkin setelah kita beli 50% kemungkinan harga naik, tapi kemungkinan lainnya adalah turun, artinya ada 50-50. Jadi walaupun eh, jika digambarkan seperti ini ya, terlihatnya kok enak betul gitu ya. Atau misalnya kita eh, garis trend line ini ya, ini teorinya kan ketika support atau yang di sini lah ya, kita area support di tes kemudian breakout, jika kita garis ini kan terlihat indah gitu ya. Di tes dua kali, kemudian harga naik, ini breakout, kemudian dia pullback, turunnya dalam, ya turun jauh. Kalau apa digambarkan setelah harga itu terjadi sih memang terlihat indah gitu ya. Tetapi pada kenyataannya tidak seindah yang dikira. Tetap harus dijaga yang namanya apa manajemen keuangannya atau risk manajemennya, manajemen risiko tetap harus diterapkan. Jangan sampai kita trading itu jadi spekulan ya, karena banyak yang trading itu juga seperti spekulan, bukan seperti orang berdagang ya, jadi spekulasi saja. Boleh atau tidak seperti itu, ya itu kembali ke diri kita masing-masing ya. Apakah kita mau jadi spekulan atau kita memang mau trader? Ya tentunya kalau jadi spekulan itu resikonya juga jadi makin besar, tapi keuntungan yang didapat juga bisa lebih besar, gitu ya. Oke, jadi jika kita lanjutkan analisa teknikal menggunakan price action itu atau analisa ya, analisa teknikal ataupun analisa fundamental tidak ada yang 100% ya, tidak ada 100% atau bukan satu hal yang pasti. Tetap harus kita jaga resikonya. Nah, gunanya dari analisa teknikal atau kita menganalisa pergerakan harga itu ya nomor satu supaya resiko yang mungkin terjadi itu lebih kecil dibanding probabilitas ya, probabilitas uh, probabilitas dari profit yang mungkin timbul. Jadi pasti akan seperti itu. Nah, contoh misal kita tarik garis ini ya, ini kita tarik garis, area kemudian turun, kemudian kita lihat, ini sepertinya jadi uh, area support atau area supply yang bagus ya. Jika harga turun dan kita akan cari setup sell di dekat harga sini karena ini apa terlihat seperti area demand ya, terlihat seperti area supply ya setelah naik kemudian turun atau ini seperti area resistan. Oke ya. Kemudian oke harga kemudian sampai balik oke kita sell ya. Ada di sini pasang sell limit. Kemudian kita apa trading ya. Wah, kita bukan profit, apalagi kalau nggak pasang cut loss, ya, kemudian naik, kemudian oke ini masih area supply jadi demand, kita pasang garis lagi, teruskan garis ini, ya, ternyata pasang buy limit, dia turun ya. Jadi memang tidak seindah yang digambarkan ya. Ketika chart ini sudah terjadi, ini memang indah nih digambarkan. Pada kenyataannya apa tidak seindah yang dikira. Jadi tujuan kita buat analisa itu adalah sebenarnya untuk memperkecil resiko ya. Jadi harus selalu dipasang yang namanya stop loss atau cut loss. Nah, kemudian yang kedua juga ingin saya sampaikan bahwa eh, tren pergerakan harga ya, baik uptrend, downtrend ataupun sideways itu bisa
terbentuk di tiap time frame. Jadi di tiap time frame itu pasti akan berbeda, ya, tidak akan sama. Maka jika kita menganalisa menggunakan time frame contoh ya, H1 ya kita tetap di H1, atau misalnya kita analisanya menggunakan time frame H4, kita tetap gunakan H4 ya, bersabar. Bersabar sampai apa? Bersabar sampai candlestick H4 itu selesai ya, atau misalnya di H1. Jadi apa sih yang membedakan? Yang membedakan antara eh, analisa teknikal ya menggunakan time frame contoh di H1, H4 dengan daily gitu ya. Nah, yang membedakan itu adalah rentang harganya ya. Jadi dalam satu candle ini kalau di daily itu contoh ini bisa cukup jauh. Ini harganya cukup jauh. Kemudian yang kedua juga rentang waktunya. Jadi contoh jika kita gunakan ini di time frame, misalnya ini time frame daily gitu ya, walaupun ini trennya turun, kita mau nunggu sampai, walaupun misalnya tadi kita sudah buat garis trend line ya, misalnya kita udah buat garis trend line seperti ini, satu, dua, nah buat nunggu harga kembali ke sini itu butuh waktu satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 12, kurang lebih 13 hari ya, kurang lebih 13 hari nih baru sampai ke sini. Tapi jika ini adalah candle di time frame yang lebih kecil, contoh di time frame 1 jam, maka rentang harga satu candle ini juga makin kecil ya. Kemudian pergerakan harga kita menunggu sampai di sini itu hanya dalam waktu 13 jam karena kalau di candle 1 jam ini ini kan di 1 jam sekali dia terbentuk ya. Ini kan terbentuknya di 1 jam satu kali. Maka jika ada pertanyaan mana time frame yang lebih baik ya untuk kita gunakan, jawabannya kembali tergantung. Yang pertama itu dengan seberapa kuat tahanan modal Anda untuk trading. Kemudian yang kedua kesabaran Anda ya, sama kesabaran. Karena sekali lagi kalau misalnya ini kita lihat sebagai contoh ini candle 1 jam ya, mungkin dia bergerak dari sini sampai ke bawah, ini mungkin dia hanya bergerak eh, 60 atau 70 pip. Tapi kalau dalam candle daily, dia bergerak sampai ribuan pip ya. Ini bergerak sampai ratusan bahkan bisa ribuan pip. Dan kemudian juga sehingga tahanan yang kita miliki harus cukup kuat. Ya, contoh misalnya kita sell di sini kan kita nggak tahu nih ke depannya seperti apa. Kalau mau taruh satu cut loss level kan harus di harga previous high ya. Jadi taruh harganya itu paling tidak kan di 141. Jadi misal kita sell di 136 aja ke harga 141, JP ini ya sekitar 5.000 poin ya, atau 500 pip, kan cukup besar. Jika ketahanan Anda tidak cukup kuat, kemungkinan sebelum harga itu turun bisa terjadi kena stop out dulu ya, atau kena stop lossnya. Jadi sekali lagi ya, ini tergantung time frame mana yang terbaik, itu ya tergantung sama kesabaran dan kecukupan modal yang dimiliki atau ketahanannya. Karena di setiap time frame itu pasti akan berbeda ya, pasti akan berbeda eh, rentang harganya, kemudian juga dengan rentang waktunya. Jadi harus, kalau time frame lebih besar, modal kita harus lebih besar, dan kita juga harus cukup sabar untuk menunggu sampai di setup yang kita tentukan itu terjadi.
Nah, kemudian juga yang harus diperhatikan juga ya, kebanyakan pengalaman saya ini ketika trading itu udah buat setup seperti ini ya, kemudian sudah enter di sini, nah harga baru turun ke bawahnya di sini sudah di close ya. Ini sudah di begitu harga turun ya ambil disentuh pasang sell limit kemudian harga turun di next candle itu begitu naik ini sudah di close sudah diambil profitnya karena takut harga itu balik ke atas. Nah, tetapi ketika apa eh, kemudian ternyata harga itu turun gitu ya. Jadi sebaiknya itu kalau kita sudah setup seperti ini targetnya, ya ini area sell kita. Ya kalau kita mau cari TP-nya ya paling tidak harus di harga terendah yang terbentuk sebelumnya ya di area sini karena analisa kita setup kita ini trennya turun pasti di kelanjutannya berpotensi dia untuk lebih besar untuk turun lebih jauh lagi. Namun yang paling yang paling masuk akal itu adalah kita harus ambil take profitnya harusnya di harga terendah sebelumnya yang sudah terbentuk ya sambil kita lihat di area harga ini apakah akan terus turun atau dia kembali naik ke atas. Kebanyakan yang pengalaman saya gitu ya ketika dapat harga bagus gitu ya sell di sini kemudian dia turun kemudian terjadi pullback seperti ini nah ini sudah diambil nih ya sudah di close posisinya sudah ditutup diambil profit jadi seharusnya ya ditunggu aja jadi harus siap menerima kerugian ya jadi misalnya kita sell di sini stop loss yang terdekat itu harusnya di atas area sini ya paling tidak di area sini atau di atas harga tertinggi sebelumnya. Jadi jika kita sudah enter market, jadi kalau memang kita sudah masuk ke pasar, kita harus sudah siap menerima kerugian seperti yang sudah di setup yang kita siapkan. Kemudian harus berani menahan profit itu sampai dengan level yang sudah kita tentukan ya. Jadi jangan ketika profit cepat-cepat di close, tapi begitu salah posisi kemudian misalnya contoh seperti ini ya. Masuk kemudian di sell saat harga naik tidak mau buru-buru di cut loss tapi dibiarkan ya sehingga kerugiannya makin besar dan makin besar. Jadi ini contoh ya bahwa analisa teknikal itu tidak seindah yang digambarkan gitu ya. Tapi tetap pilihan untuk buy atau sell itu kembali ke diri kita masing-masing. Karena uh, probabilitas untuk kita profit dan loss itu sama, semuanya 50% ya, 50% rugi, 50% untung ketika kita ambil posisi. Jadi contoh misalnya jika kita lihat pergerakan pada USD Yen ini ya, di time frame H1 ya, ini bisa kita lihat dari price action selama beberapa hari ya. Jadi setelah harga itu membentuk harga tertinggi dan ini terlihat di 2 hari kemarin harga itu tidak break harga setelah dia break high kemudian turun dan ini belum break lagi. Jadi ini juga sebuah pilihan ya misalnya kita tarik garis seperti ini ya sebagai area atas di area sideways-nya atau area resistannya kemudian sininya di area sideways. Jadi setelah turun kemudian mencoba naik ya buat tren naik dengan high yang lebih tinggi kemudian sekarang terlihat harga tertinggi dan terendahnya itu belum belum melewati harga terendah atau tinggi sebelumnya ya.
Jadi ini bisa digambarkan sebagai harga sideways di mana kemungkinannya jika harga itu pecah ke area sini di atas ya, dia kemungkinan akan lanjut naikkan melanjut kenaikannya. Eh, begitu juga ya kebalikannya jika ini hasil tutup di bawah, potensinya dia akan seperti ini. Nah, di time frame 1 jam ini adalah target yang kemungkinannya jika harga ini pecah ya kemungkinan dia akan menuju harga di 148 ini. Nah, seperti teman sahabat trader lihat di sini ada candlestick rejection ya, ada seperti candle hammer dari buyer. Jadi di sini juga bisa place order buy dengan target karena ini masih sideways, mungkin targetnya adalah eh, di harga tertinggi yang sudah terbentuk atau di 149. Kemudian jika harga itu tutup ke bawah ya harus di cut loss ya, kita bisa pasang cut loss itu di bawah candle rejection ini ya, pola satu candle rejection, atau pasang stop lossnya itu di bawah 148,773. Jadi ini contoh bahwa memang analisa itu sebagai trader kita harus siap ya jika kita posisi yang kita ambil berdasarkan setup itu kemudian salah, eh, tidak sesuai ya atau berlawanan arah, kita harus cut loss. Eh, kita harus cut loss terlebih dahulu gitu ya. Dan bisa juga ini ada kemungkinan kemudian ketika dia break kemudian balik lagi ke atas ya. Nggak ada yang tahu pergerakan harga itu. Yang bisa kita buat adalah kita coba melakukan yang seakurat mungkin ya dari analisa kita, dengan menambah pengetahuan dari price action, kemudian indikator dan tool, kemudian juga dari pola candlestick maupun pola chart. Ya, demikian untuk berbagi cerita saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada saran ya ataupun masukan, silakan tinggalkan komen. Terima kasih. Salam profit. Salam WD untuk kita semua.